Jadi kemarin kembali ada teman dari subscriber yang mengirimkan saya link video di DM Instagram Nasihat Ulama 99 yang setelah saya buka, ternyata link tersebut berisikan tentang video tuduhan pada Habib Ja'far yang katanya seorang penganut Syiah. Saya sudah menonton semua videonya dan saya berkesimpulan bahwa Habib Ja'far ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru-baru ini nama Habib Husein Ja'far Haddad memang mulai banyak muncul di sosial media, khususnya tuh di YouTube. Beliau ini terkenal karena memang gaya bicaranya dan gesturnya terkenal dekat dengan gaya anak milenial di zaman sekarang ini. Dulu sebelum viral di YouTube ataupun di sosial media, Habib Ja'far memang sudah dikenal sebagai konten kreator dan berdakwah bagi kaum muda-muda yang menjuluki mereka itu sebagai pemuda tersesat. Nah, mungkin dari kalian juga sudah tahulah dengan informasi ini. Namun di samping popularitas dari Habib Ja'far yang semakin menanjak saat ini, muncul juga isu yang sebenarnya sudah dari lama ini dituduhkan kepada Habib Ja'far bahwa beliau ini adalah seorang penganut Syiah. Hal ini berdasarkan dengan jejak-jejak digital Habib Ja'far di tahun sekitaran 2013 dan 2014, yang mana dulu itu cuitan Twitter beliau itu condong kepada pengakuan yang identik dengan orang-orang penganut Syiah. Banyak sudah video-video lain di YouTube yang membongkar permasalahan ini lengkap dengan jejak digital yang dimaksud. Tapi sebelum kita ikut-ikutan menuduh bahwa Habib Ja'far ini adalah seorang Syiah yang dianggap sesat dan keluar dari agama Islam atau kafir, ada baiknya kita flashback dulu dengan momen ketika Habib Umar bin Hafiz ditanya oleh salah satu Habib yang juga penganut Syiah. Dia bertanya kepada Habib Umar bagaimanakah status mereka yang menganut Syiah, apakah bisa dianggap kafir karena mereka juga punya nasab keilmuan yang sama dengan Alawiyin, penganut Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa jawaban Habib Umar? Habib Umar menjawab begini, selama ini kita ulama-ulama Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat untuk tidak gampang menuduh kafir orang-orang yang di luar dari mansyat kita. Misalnya contohnya di sini adalah Syiah. Karena kata Habib Umar di daerah Yaman di Hadramaut juga ada sekelompok Syiah yang bergelar Jaidiyah. Itu ajaran mereka sangat dekat dan mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab mereka pun lebih condong kepada mazhab Imam Hanafi. Walaupun mereka tidak menganggap mazhab mereka adalah Hanafiyah, tapi kebanyakan dari mereka Amaliyah dan cara beribadahnya mirip dengan kita orang-orang Sunni. Cara puasanya, cara salatnya, cara bergaulnya, dan amaliyah-amaliyah lainnya tidak ada yang bertolak belakang dengan amalan-amalan Sunni. Ya meski mereka adalah penganut Syiah, tapi kehidupan warga di sana rukun-rukun saja, tidak ada pertikaian dan sentimen macam-macam, kata Habib Umar bin Hafiz. Adapun Syiah yang benar-benar berbahaya dan kita yakini kesesatan dan kekafirannya adalah Syiah Rafidah yang membenci istri Nabi Aisyah dan para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka hanya mengagungkan satu sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena bagi mereka yang sah untuk menjadi penerus kekhalifahan Nabi ialah Sayyidina Ali, sedangkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman mereka anggap sebagai perebut kekuasaan yang seharusnya diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai ahlul bait Nabi. Biasanya para pengikut Syiah ini mereka akan sangat marah jika istri dan para sahabat Nabi tersebut namanya diucapkan di hadapan mereka. Ketika mendengar nama-nama tersebut, maka hanya hujatan dan caciannya akan mereka lemparkan karena saking bencinya. Nah, ini adalah ciri khas dari Syiah Rafidah yang sulit untuk mereka sembunyikan. Tapi berbeda halnya dengan Habib Ja'far. Beliau ini walaupun di jejak digitalnya dulu sering mengutip ajaran-ajaran yang bersumber dari ulama Syiah di Iran, misalnya Imam Khomeini, tapi tidak pernah ditemukan bahwa Habib Ja'far mengumpat kepada istri Nabi dan sahabat Nabi. Bahkan nih, di beberapa video ditemukan bahwa Habib Ja'far malah memuji para sahabat Nabi dan Siti Aisyah lengkap dengan gelar Sayyidina di depannya sebagai tanda bahwa istri dan sahabat Nabi tersebut dimuliakan dan dihormati oleh Habib Ja'far. Selain itu kan pernah ada juga tuh sempat di podcastnya Roma Irama, Habib Ja'far juga mengaku langsung bahwa beliau adalah Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya meskipun ada saja yang mengatakan bahwa semua itu hanya kamuflase dari Habib Ja'far yang tidak ingin kedoknya terbongkar. Dan untuk urusan ini kita wallahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Tapi sejauh penilaian saya berdasarkan pesan dari Habib Umar bin Hafiz, jika ada orang siapapun itu termasuk Habib Ja'far selama dia tidak pernah menunjukkan suatu kekufuran secara terang-terangan, maka beliau tidak layak disebut keluar dari ajaran Islam atau kafir karena menganut paham Syiah. Dan ingat kata Habib Umar bin Hafiz juga bahwa tentang doktrin ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa jika kita menjuluki orang dengan sebutan kafir, sedangkan itu tidak terbukti, maka kekafiran itu akan kembali pada orang yang mengucapkannya. Makanya hati-hati, ini adalah perkara yang serius. Jika kita tidak meneliti dan observasi secara menyeluruh, maka besar kemungkinan itu akan berdampak fatal bagi keimanan dan keharmonisan antar sesama muslim.
Pernyataan Habib Umar itu tadi memang tidak umum di kalangan beberapa kelompok muslim yang terkadang mudah mengeneralisasi penganut Syiah sebagai sesat tanpa dasar yang jelas, sehingga hal ini menyebabkan keretakan hubungan antar umat Islam itu semakin merambah kemana-mana. Dalam pandangan saya pribadi, kita justru harus memberikan apresiasi terhadap Habib Ja'far sebagai ulama yang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemajuan umat Islam di Indonesia, khususnya di kaum milenial. Tuduhan yang tidak berdasar seharusnya tidak perlulah menjadi fokus perdebatan. Namun kita harus lebih memfokuskan pada hal-hal positif yang telah Habib Ja'far lakukan untuk Islam dan anak-anak muda di Indonesia. Sebagai seorang muslim, marilah kita berusaha untuk selalu menghormati setiap pandangan dan kepercayaan agama yang ada di dalam masyarakat kita tanpa perlu mendiskreditkan satu sama lain dan menyulut konflik yang sebenarnya itu tidak perlu.